Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat, Pak. sehat semua Pak. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan ya? Belum, Pak. Belum Pak, Ya, baru minum susu tadi Pak. ya artinya semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Eh, Ketua kelas Mas Humaidil, Ya boleh Pak, disebutkan siapa yang tidak masuk hari ini beserta alasannya? saya lihat semuanya hadir semua Pak. Alhamdulillah semuanya masuk. Artinya semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Baik. Bapak harapkan mudah-mudahan anak-anak senantiasa siap dalam menuntut ilmu dan juga senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, "Faman lam yadu muratalu nisaa tajarru'a dulal jali tula hayati." Barang siapa yang tidak mampu menahan perihnya belajar, maka ia akan bersiap merasakan pahitnya kebodohan. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian senantiasa siap untuk belajar. Kalau di dalam belajar ada kendala, ada tugas siapanya, ada tantangan, itu merupakan hal yang wajar saja. Yang terpenting adalah kita senantiasa sabar, kita ikhlas, kemudian istiqomah dalam belajar. Dan insya Allah kedepannya kita akan merasakan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Baik, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, Bapak minta tolong ya kepada Ketua kelas, Mas Humaidil, untuk Ya. dapat memimpin doa terlebih dahulu, agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Dulu. Baik, ayo teman-teman semua kita berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Berapa terima guru? kasih Mas Maidil. Ya, terima kasih ya. Pak. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sebelum Bapak Amin. memulai materi hari ini, ada permainan ini untuk Anda sekalian. Silakan dicari 3 kata dari rangkaian huruf yang ada di layar ini. Ada yang bisa menemukan? Saya Pak, saya Pak. Saya Pak. Saya, Lingkungan. Pak. Apa? Saya Ya, Pak. Lingkungan. Lingkungan. Saya Pak, saya Pak. Ya. lingkungan. Oh, pintar sekali. Apalagi? Sampah, Pak. Sampah. Kemudian, ya, yang terakhir, ya, betul sekali. Reboisasi, Pak. Reboisasi. Ya. Pintar semua anak-anak Bapak ini. Sekiranya dari kata-kata ini mungkin sudah mulai ada gambaran mengenai materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Tentu tidak ada jauh-jauh dari lingkungan, sampah, dan juga reboisasi. Kira-kira ada yang mau menebak materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Tentang lingkungan, Pak. Tentang lingkungan. Oke. Agar mengobati penasaran anak-anak ya, ini Bapak lanjutkan bahwasanya materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai menjadi khalifah fil ard, penebar kasih sayang, dengan fokus pembahasan yaitu menjaga kelestarian alam. Nah, sebelum mulai, Bapak meminta kepada anak-anak sekalian untuk dapat mengisi asesmen awal melalui Google Form yang linknya sudah Bapak
share di grup kelas. Silakan diisi ya. Ya Pak. Baik, Ya, Pak. Pak. Baik, Ya Pak, jelaskan siap. dulu. Siap Dari Pak. pembelajaran ini diharapkan nantinya anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep tentang peduli terhadap alam melalui diskusi kelompok serta refleksi pribadi yang nantinya akan dilakukan. Yang kedua, tujuannya adalah anak-anak dapat merancang kegiatan mengenai kegiatan peduli lingkungan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, secara konsisten dan juga secara efektif. Nah, metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini menggunakan problem based learning. Artinya nanti Bapak akan memberikan suatu masalah terkait dengan lingkungan yang akan kita bahas secara bersama-sama, secara berkelompok tentunya ya. Dan Bapak yakin nanti anak-anak pasti akan bisa mengikuti dengan baik. Baik, sebelumnya ada pertanyaan pada anak terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa menjawab ya. Apa yang Ananda ketahui mengenai kepedulian lingkungan? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, Pak. Tidak Saya, buang Pak. sampah sembarangan. Bukannya. Ya, Tidak buang sampah sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan. Jawaban yang bagus sekali, Mas Misrudin. Kemudian apa? Apa aksi nyata yang Ananda pernah lakukan sebagai wujud kepedulian lingkungan? Ayo, siapa yang menjawab? Bawa tumbler Saya, ke Pak. sekolah, Pak. Membawa Bawa tempat tumbler, bagus sekali. lunchbox Jawabannya sendiri. ini ya. Yang ketiga, mengapa Ananda melakukan kegiatan tersebut? Agar lingkungan selalu bersih, Pak. Alhamdulillah, jawabannya sangat luar biasa Mbak Yuliana, terima kasih. Agar lingkungan tetap bersih. Artinya ini merupakan hal yang sangat penting sekali, gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya bahwasanya kerusakan yang terjadi di alam ini merupakan andil dari manusia karena manusianya bersikap serakah, individualis, rakus, tamak, kemudian eksploitasi, mengambil secara berlebihan apa yang ada di dalam alam. Hal itu dapat menyebabkan bencana alam. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan bahwasanya manusia itu dapat mengintrospeksi diri, memuhasabah diri atas kesalahan yang terjadi sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama, terlebih dapat memperbaiki hal yang telah mereka lakukan tersebut. Kemudian mari kita simak bersama-sama informasi apa yang ada di video ini. Oke, baik semuanya sudah menonton videonya ya. Kemudian ada pertanyaan dari informasi yang sudah disampaikan lewat video tersebut. Pertama, adakah masalah yang terdapat dalam video tersebut? Ada. Ada, Pak. Apa, Mas Ada. Rerin? Ada ya? Sampah, Semuanya ada, Pak. setuju, ada ya? Ada. Apa masalah yang terdapat di dalam video tersebut?
Penumpukan Sampah sampah. yang menumpuk di Sampah, sungai, Pak. Pak. Penumpukan sampah, luar biasa jawabannya. Kemudian, apa dampaknya jika kita abai terhadap lingkungan sebagaimana informasi yang ada di dalam video tadi? Mudah Banjir, banjir, aliran Pak. sungai Banjir, mampet, Pak. Udara Lingkungan jadi jadi kotor. bau. Sungai mampet, menjadi bau, polusi udara, dan banyak sekali. Banyak Siapa nyamuk. yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Kita semua. Kita semua, Pak. Kita semuanya. Semuanya sepakat ya. Kalau kita semua Kota. memiliki tanggung jawab Tinggi, terhadap Pak, tinggi. kebersihan lingkungan. Baik, sekarang Bapak minta anak-anak sekalian untuk dapat melakukan diskusi. Nah, ini tadi anak-anak sudah mengisi asesmen diagnostik, kemudian dari jawaban yang diberikan menjadi dasar bagi Bapak untuk pembagian kelompok. Kelompok 1 ada Mbak Ainin, Mas Humaidil, Mas Hamzah, dan Mas Kudratullah. Kelompok 2 ada Mbak Siti Ansoria, Mbak Rafiatun Nisa, Mas Kumar, dan Sisrudin. Kelompok 3 ada Mbak Yuliana, Mas Humaidin, dan Mas Aditya ya. Kelompok 4 ada Mas Samsudin, Mas Dini Purwadi, Mas Ade, dan Mas Ananda. Jadi silakan anak-anak dapat menyesuaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kelompoknya akan membahas topik masalah sesuai dengan pembagiannya. Kelompok 1 membahas mengenai dampak kerusakan alam. Kelompok 2 membahas mengenai peningkatan polusi udara akibat kendaraan bermotor. Kelompok 3 membahas mengenai kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dan kelompok 4 membahas mengenai peran komunitas dan pemerintah di dalam pelestarian alam. Baik, silakan anak-anak sekalian dapat memperkuat argumen diskusinya nanti dengan melengkapi dari berbagai sumber yang terkait ya. Bisa lewat Al-Quran, bisa menggunakan hadis Rasulullah, bisa menggunakan pendapat ahli, dan lain sebagainya. Silakan nanti didiskusikan saja bersama dengan teman-teman sekelompoknya. Baik, waktu mengerjakan untuk diskusinya selama 30 menit ya. Ya, waktunya sudah selesai untuk berdiskusi. Dan saat ini waktunya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Bapak harap anak-anak semua dapat aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Tidak usah malu-malu ya, tidak usah takut salah, karena tidak ada yang salah di dalam belajar. Ya, seperti ayat yang tadi sudah Bapak bacakan, yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Ada pantun ini supaya anak-anak sekalian bersemangat dalam melakukan diskusi. Burung elang terbang ke hutan, mencari sarang di pohon tinggi. Sampaikan ide dengan keyakinan, semua pendapat pasti dihargai. Baik, sudah siap ya? Iya, Pak. Untuk itu Siap, Pak, silakan. siap. Siap, Pak. Kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Saya, Pak, perwakilan kelompok 1, Pak. Ya, silakan Mas Humaidil. Ya, yaitu dampak kerusakan alam menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, mengganggu ekosistem, dan memperburuk perubahan iklim, Pak. Ya, luar biasa ya hasil diskusinya. Baik, Terima kasih, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Misrudin. Oke, Pak. Kelompok 2 tentang penambahan polusi udara karena kendaraan bermotor, Pak. Itu penambahan polusi udara disebabkan karena ada emisi yang berbahaya yang mengakibatkan risiko masalah kesehatan. Baik, luar biasa ya hasil analisanya. Kemudian kelompok 3, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Assalamualaikum Yuliana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 membahas mengenai tentang kurangnya kepedulian terhadap kebersihan di lingkungan sekolah.
Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kebiasaan siswa di sekolah, yaitu kurangnya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, penggunaan plastik yang tidak bijak, dan penggunaan air yang secara boros. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih. Baik, yang terakhir kelompok 4 silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya Pak, saya Ya, silakan Mas Ade. perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan menjawab terkait masalah yang telah disampaikan oleh Bapak Ipan. Ya. Masalahnya yaitu adalah peran komunitas dan pemerintah dalam pelestarian alam. Ya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok 4, jawabannya itu adalah pemerintah dan komunitas belum maksimal dalam menangani masalah pelestarian alam. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kerusakan alam yang terjadi, seperti pertambangan, kerusakan hutan, dan masih banyak lagi kerusakan alam yang lain. Mungkin sekian dari kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih. Masya Allah, jawabannya luar biasa semua ya. Bagus-bagus. Nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai hasil dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tapi Bapak rasa semua jawaban yang sudah diberikan oleh anak-anak merupakan jawaban yang sekali. Jawaban yang sesuai dengan isu yang saat ini sedang kita bahas. Untuk memberi penguatan, jadi Bapak berikan kesimpulan atau beberapa catatan dari hasil diskusi yang telah tadi kita lakukan secara bersama-sama. Poin pentingnya adalah yang pertama, salah satu peran manusia sebagai khalifah fil ard adalah menjaga kelestarian alam. Yang kedua, jaga alam merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Dan yang ketiga, kerusakan alam akan dapat berdampak bagi semua makhluk hidup dan mengancam kelangsungan hidup. Baik itu yang bersifat polusi air, baik itu yang bersifat polusi udara, baik itu hal-hal kecil yang kita lakukan dalam keseharian. Contohnya ini, di poin yang keempat. Sebagai pelajar muslim, siswa dapat memulai peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ayo, jadi sekarang mulai diperbaiki ya. Kalau ada yang masih terbiasa membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Yang biasanya meletakkan sampah di dalam laci mejanya, nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus dirubah dengan tip membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Dan Bapak yakin anak-anak sekalian pasti dapat melakukan hal semacam ini. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas bersama-sama ya materi mengenai kepedulian lingkungan. Nah, Bapak ingin anak-anak sekalian kemudian dapat menjawab soal-soal yang sudah Bapak berikan melalui media quizzes. Linknya bisa diklik ya di dalam grup WA yang sudah Bapak share. Ya, baik. Alhamdulillah, anak-anak sudah dapat mengerjakan dan Bapak lihat nilainya semuanya baik-baik. Minimal nilai paling rendah 80, nilai tertinggi maksimal 100. Alhamdulillah, ini artinya pemahaman anak-anak mengenai kepedulian lingkungan sudah sangat baik sekali. Tinggal bagaimana hal itu dapat diimplementasikan, diterapkan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan rumah. Nah, agar anak-anak mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi, nanti anak-anak silakan dapat menyimak dari video WA yang Bapak berikan di grup WA-nya ya. Nanti disimak baik-baik. Kemudian setelah itu anak-anak dapat menuliskan hasil pengamatan dari video yang telah Bapak berikan tadi. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Insya Allah Pak bisa. Ya, Pak. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Baik, Bapak dibantu untuk menjawab refleksinya ya. Tapi nanti semuanya tetap mengisi refleksi masing-masing.
Nah, namun Bapak minta satu orang untuk dapat menyampaikan hasil refleksinya pada hari ini. Mbak Ainin boleh dibantu ya menjawab refleksi pada pelajaran hari ini. Boleh, Pertama, Pak. bagaimana perasaan saya hari ini? Perasaan saya senang, Pak. Alhamdulillah senang. Kemudian, hal apa yang telah saya pelajari? Tentang lingkungan. Tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Aktivitas apa yang paling menyenangkan dalam pembelajaran tadi? Mohon maaf Pak Ivan, izin ke belakang. Ya, silakan. Melihat Mbak Ainin, video aktivitas berita apa? tadi, Melihat video berita. ya, Pak. Ada informasi pentingnya ya di situ. Oke. Kemudian selanjutnya, hal yang belum saya kuasai dari pembelajaran hari ini apa Mbak Ainin? Apa ya, Pak ya? Mungkin yang belum bisa itu menjawab soal tadi kuisis itu, Pak. Ada yang nggak bisa, Pak, saya, Pak. Oh, masih ada yang susah ya? Tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas kembali mengenai soal-soal yang masih susah untuk dikerjakan. Baik, yang terakhir, hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik apa? Menjaga lebih aware lagi dengan lingkungan, Lebih peduli dengan lagi lingkungan, dengan Pak. lingkungan. Ya, hal-hal kecil bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kebiasaan kita, dan mulai dari lingkungan kita. Ya, baik. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat mengambil manfaat dari pelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Terima kasih. Besok kita akan mempelajari bab mengenai meraih ketenangan jiwa dengan qadha dan qadar. Ya anak-anak sekalian, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan juga bagi anak-anak sekalian. Selanjutnya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.